Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, optimis, dan jangan lupa tetap sabar ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kali ini saya bisa sharing kegiatan saya lagi, dan ini kegiatan di pagi hari ya. Dan alhamdulillah banget, sekarang anak saya sudah mulai aktif untuk pembelajaran tatap muka. Anak saya tuh antusias banget kalau misalkan dia masuk sekolah ya, karena bakal ketemu sama teman-teman, katanya dia udah kangen banget sama teman-temannya. Dan sekarang saya mau bikin roti panggang dulu ya. Saya kepengen banget makan roti yang anget teman-teman. Jadi kadang-kadang saya pakai fry pan, tapi kali ini saya lagi kepengen dipanggang. Nah, saya panggangnya pakai air fryer aja ya. Biar rasanya tuh lebih enak ya. Kalau misalkan dipanggang di teflon, rasanya tuh anget, cuman tidak kering ya. Kalau dipanggang di air fryer itu rotinya jadi kering, teman-teman. Oke, sambil nunggu rotinya matang, ini saya mau masukkan dulu piring-piring yang semalam sudah saya cuci. Tapi masih ada piring kotor juga karena semalam anak saya itu kelaparan ya. Dia bikin mie instan atau bikin bubur, saya kurang paham ya. Karena saya tuh sekarang tidurnya itu tidak terlalu malam. Karena memang ya teman-teman, kalau misalkan tidur terlalu malam itu bangun-bangun gak enak rasanya. Jadi kayak gimana ya, kayak lemah gitu. Mungkin karena udah usia ya. Jadi sekarang saya usahakan kalau tidur itu tidak terlalu malam. Jadi kalau misalkan tidur lebih awal itu untuk bangun pagi kayak jam 3 itu tuh lebih enak ya. Terus tidak pusing, siang harinya juga enak aja gitu. Saya juga sekarang mulai membiasakan diri untuk istirahat walaupun hanya 1 jam di siang hari, sekitar jam 11-an kayak gitu teman-teman. Jadi nanti aktivitas lagi biasanya setelah asar. Nah, kalau kita bangunnya lebih awal ya pagi, terus kita langsung ibadah. Selesai ibadah kita gercep melakukan aktivitas harian ya, ibu rumah tangga. Jam 8 atau jam 9-an itu pekerjaan udah selesai semua teman-teman, udah masak juga. Oke teman-teman, ini anak saya mau berangkat sekolah, tapi dia cuci piring dulu yang habis dia pakai ya, karena dia tahu tidak ada cucian piring di sinknya. Dan ini rotinya alhamdulillah sudah matang. Ini tuh jadinya enak banget ya, kering seperti ini teman-teman. Nanti saya sarapannya pakai teh anget sama roti aja, dan anak saya minta kentang digoreng. Cuman karena anak saya itu masih batuk-batuk ya, jadi batuknya tuh masih ini ya, masih banyak gitu. Jadi saya meminimalisir pakai minyak. Saya goreng juga pakai air fryer ya teman-teman. Dan ini anak saya udah siap-siap mau berangkat sekolah. Di luar juga masih hujan ya. Setelah anak saya berangkat sekolah, saya kembali ke dapur untuk melakukan aktivitas lagi ya teman-teman. Kakaknya belum berangkat untuk sekolah juga. Jadi biar nanti kakaknya tuh sarapannya pakai kentang goreng tapi pakai air fryer ya, karena dia masih batuk-batuk. Saya sarapannya nanti pakai roti sama teh anget, enak banget pas hujan-hujan.
Nah, sebelum saya aktivitas untuk melakukan kegiatan lainnya, saya sarapan dulu ya teman-teman, sambil menulis-nulis seperti biasa ya. Ini enak banget loh digoreng, dipanggang di air fryer teman-teman. Oke, sekarang saya lanjut untuk beberes kamar ya. Jadi anak saya sekarang sudah tidur sama saya di kamar belakang. Cuman dia katanya memilih tidur di bawah aja karena dia bilang katanya bunda tuh masih batuk-batuk. Jadi dia takut. Padahal sih alhamdulillah sudah negatif ya. Kita baik-baik aja, insya Allah. Sejujurnya saya lebih senang tidur di bawah ya teman-teman, kayaknya tuh lebih nyaman gitu ya, lebih bebas. Jadi kemarin pas anak saya tidur di bawah, saya bilang ya sama dia, "Dek, bunda aja deh yang tidur di bawah, adik yang di atas." Terus anak saya bilang, "Jangan, nanti bunda masuk angin, batuknya nggak sembuh-sembuh, biar adik aja yang di bawah nungguin bunda," katanya begitu. Oke teman-teman, setelah saya beberes kasur, jadi ini saya juga sekalian mau beresin perabotan yang di kamar ya. Dan sudah selesai, alhamdulillah kentangnya juga sudah matang nih teman-teman. Kentangnya tuh kering ya, garing seperti ini. Ini nggak ada minyak sama sekali ya, jadi aman walaupun kita batuk-batuk ya. Ini pasti anak saya yang cowok senang banget lihat kentang kayak gini nih. Apalagi hasilnya kering, nanti tinggal dicocol saus atau pakai mayones enak banget. Ini saya langsung nyuci, lanjut untuk beberes kamar depan ya. Jadi kamar depan ini sekarang dipakai oleh anak saya yang cowok karena kamarnya dia kan di tengah. Nah, jendelanya itu menghadap ke dapur ya teman-teman. Nah, kalau kamar depan ini kan jendelanya langsung menghadap ke jalan ke depan, jadi udara sehatnya itu lebih banyak masuk ya. Nah, anak saya yang cowok itu, si kakak masih batuk-batuk, jadi kasihan kalau misalkan tidurnya di tengah ya teman-teman. Jadi dia butuh udara sehat ya, udara segar masuk ke kamarnya. Beresin kamarnya udah, sekarang saya lanjut lap-lap perabotan rumah ya. Jadi ini saya rutinkan untuk bersihin perabotan tidak setiap hari sih, paling tidak seminggu 3 kali ya teman-teman. Pokoknya perintilan-perintilan kayak gini nih semuanya dibersihin pakai kanebo ya, kanebo basah. Lebih sering saya semprot-semprot menggunakan karbol sereh yang dicampur air ya, kayak biasa saya bersihin dapur itu loh teman-teman, saya bikin sendiri. Kalau misalkan teman-teman mau bikin itu bisa juga kok pakai karbol biasa ditambahin pakai air itu. Untuk harumnya tergantung selera sama teman-teman ya. Kalau saya lebih seneng menggunakan aroma sereh, jadi kayak bikin ini loh, bikin aroma terapi, terus bikin suasana hati tuh jadi enak ya menurut saya. Kipas anginnya juga udah kotor banget nih teman-teman. Jadi saya ada 3 kipas angin, kotor semua. PR buat saya untuk bersih-bersih ya. Nanti deh saya bakalan bersihin karena kalau semuanya langsung dibersihin tenaga saya tuh nggak mampu. Jadi satu-satu ya teman-teman dijadwal, bukan dijadwal ya, gantian gitu loh. Oke, ini saya keluarin dulu handuknya karena tadi kan anak saya habis pakai handuk ya, tentunya basah. Nah, biar tidak basah dan lembab ya, biar nggak bau, jadi saya keluarin dulu sebentar. Nanti kalau kira-kira handuknya sudah kering, baru saya masukin lagi ke depan kamar mandi. Nah, ini kotoran lantainya tuh justru dari sapunya ya, pada rontok teman-teman. Saya tuh hobi banget beli sapu, tapi ya sapu ijuk seperti ini ya, bukan sapu modern. Karena saya tuh kalau pakai sapu yang modern atau kekinian itu kurang bisa ya, kurang nyaman karena bakalan keras, terus susah dipakainya. Nah, itu saya makan permen dulu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh tenggorokan saya masih suka gatel, suka nggak enak ya. Jadi saya siasatin aja makan permen Alba. Teman-teman tahu nggak permen Alba Pastilles yang warnanya hijau, yang ada gulanya? Nah, itu menurut saya sangat membantu ya. Jadi kemarin pas saya sakit itu kan batuk-batuk terus ya, terus sesek. Akhirnya saya makan permen Alba Pastilles itu tenggorokan saya tuh jadi enak, terus perutnya juga ikutan lega. Alhamdulillah itu ya.
enak tapi bisa membantu menurut saya teman-teman. Oke, ini sekalian aja saya sapu-sapu bagian halaman depan ya, karena saya kalau beberes itu kepengennya semuanya bersih ya, dari ujung ke ujung, dari belakang ke depan, pojok-pojok, kolong-kolong, pokoknya semuanya disapu. Mungkin karena udah kebiasaan ya teman-teman. Alhamdulillah dulu ibu saya ya, orang tua saya mendidik saya itu lumayan keras ya teman-teman. Jadi dulu pas saya kelas 2 SD, saya itu sudah dididik untuk bertanggung jawab, nyapu rumah dan halaman rumah walaupun orang tua saya itu ada mbak ya. Nah, dulu misalkan nih saya bangun kesiangan belum nyapu, teman-teman udah berangkat sekolah ya. Saya harus nyelesain pekerjaan saya dulu baru boleh berangkat sekolah. Terus saya juga harus mencuci pakaian dalam saya dari kecil. Tidak boleh dicuciin orang lain. Nah, dulu saya sempat berpikir kok mama saya ini ya galak ya teman-teman. Yang lain tuh boleh bebas, saya kok enggak. Tapi ternyata saya menyadarinya tuh setelah saya menikah teman-teman. Jadi memang didikan orang tua saya tuh kepake sampai sekarang. Akhirnya saya sekarang kalau lihat rumah berantakan, rumah kotor itu kayak risih, nggak enak banget ya. Nah, terus saya juga menerapkan ke anak saya, cuman tidak sekeras ibu saya teman-teman. Kalau dulu ibu saya tuh bener-bener tegas dan disiplin, kalau saya tuh masih ada kendor-kendornya. Terus saya bilang sama anak saya, adek nggak boleh marah kalau misalkan mamah minta tolong. Terus adek harus disiplin dengan kebersihan rumah, terus harus rajin. Itu bukan berarti mamah itu jahat ya. Justru mama itu sayang sama adek supaya nanti kalau misalkan adek menikah, walaupun sudah punya mbak, nanti rumahnya tuh bakalan bersih terus karena sudah kebiasaan dari kecil kita terbiasa hidup di tempat yang rapi, yang bersih kayak gitu. Kalau kita sudah terbiasa hidup rapi dan bersih, walaupun repotnya kayak apa, kita selalu menemukan cara untuk merapikannya kembali ya. Apalagi kayak kita sebagai ibu rumah tangga, walaupun sakit, walaupun repot, pasti selalu ada cara untuk beberes rumah ya. Walaupun gak maksimal ya teman-teman, paling tidak ya tidak berantakan banget, tidak lengket banget rumahnya ya teman-teman. Tapi saya juga manusia biasa ya teman-teman, ada kalanya mager juga, ada kalanya males juga. Tapi diusahakan sih jangan lama-lama magernya, karena kalau kita lama-lama magernya, rumah makin berantakan ya kita-kita juga ya, saya juga yang bersihin. Makin repot ya teman-teman kalau ditunda-tunda pekerjaannya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.